terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini khusus kita akan bahas materi wawancara ya, karena saya udah lama banget nggak bahas mengenai materi wawancara teman-teman. Nah, kenapa fokus saya di wawancara kali ini? Karena wawancara itu kan beda sendiri sesinya teman-teman ya. Jadi wawancara ini ada di sesi 2 nanti teman-teman. Ini beda sendiri. Teman-teman nggak ada alasan untuk nggak bisa bedain soal wawancara dengan soal mansos. Nggak ada alasan. Teman-teman harus bisa bedain karena dia beda sendiri sesinya gitu teman-teman di sesi 2. Tentunya setelah teman-teman ini selesai mengerjakan soal kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, teman-teman ya. Nah, di sini lebih mudah sebenarnya wawancara dibandingkan dengan yang manajerial karena kita punya aspek yang lebih sedikit, wawancaranya lebih sedikit aspeknya dan waktunya lebih banyak, teman-teman. Kita lihat di sini berdasarkan Permen 4 RB nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan, teman-teman ya, untuk yang terakhir kali, teman-teman, di PPPK tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024 ini sebenarnya kita belum tahu seperti apa, tapi melihat dari sebaran umum yang kemarin soalnya wawancara itu tetap ada 10 soal, jadi kemungkinannya tidak jauh berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya. Nah, materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk apa? Menilai integritas dan moralitas. Sebenarnya di tahun 2022 itu sampai di sini saja, teman-teman ya, sehingga kita masih mungkin agak ngambang maunya si penulis soal itu apa sih gitu ya, kok cuman integritas dan moralitas itu seperti apa? Kita mungkin agak ngambang, tapi syukurnya di tahun 2023 itu diperjelas lagi, teman-teman, dengan 5 aspek yang dikeluarkan ya dari surat keputusan tersebut atau dari Permen 4 RB gitu teman-teman yang di nomor 652 tahun 2023. Yang pertama adalah aspek kejujuran, yang kedua komitmen, yang ketiga keadilan, yang keempat etika, yang kelima kepatuhan. Jadi 5 aspek ini penting banget untuk teman-teman tahu ya. Jadi tanamkan dalam pikiran kita ketika kita melakukan atau menjawab soal wawancara itu ya cuma 5 ini maunya si penulis soal, gak ada yang lain. Jadi kalau enggak kejujuran yang dimau berarti komitmen. Kalau enggak mau komitmen si penulis soal berarti keadilan. Kalau enggak mau keadilan berarti etika. Kalau enggak mau etika berarti kepatuhan. Nah, teman-teman bisa lihat nanti ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Nah, contohnya di sini, kalau keadilan biasanya si atasan ya terkait dengan kalau soal itu menanyakan tindakan atasan gitu ya. Biasanya itu terkait dengan keadilan gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin teman-teman bisa ikut gabung di bimbel aku ya untuk yang 5 aspeknya nanti aku kasih tahu ciri-cirinya gimana gitu teman-teman ya di bimbel. Mungkin untuk saat ini kita jelaskannya secara umum aja ya biar teman-teman nggak bosan. Nomor 1, kamu menemukan seekor kucing yang mengeluarkan bau tidak sedap dari mulutnya. Sini kita lihat teman-teman ya, mengeluarkan bau tidak sedap berarti apa? Berarti dia sedang ada masalah ya, ada penyakit, ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana teman-teman ya, tidak hanya sekedar Anda mungkin si makan nggak hanya sekedar itu. Karena kalau udah mengeluarkan bau berarti ada sesuatu yang terkendala pada si kucing tersebut ya, mungkin dia sedang sakit atau sedang apa gitu teman-teman ya. Ah, Kemudian beberapa bagian dari wajahnya juga luka, apalagi di sini udah disebutkan berarti dia butuh apa? Pertolongan ya, pertolongan. Nah, di sini kita lihat kamu tidak begitu menyukai kucing. Tidak begitu menyukai kucing. Teman-teman perhatikan ya, ini bisa jadi pengecat teman-teman. Tapi teman-teman harus fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di soal ya. Fokus selesaikan masalahnya. Ini harus selesai gitu teman-teman. Nah, tindakan teman-teman bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di soal. Meskipun di sini dibilang Anda tidak begitu menyukai kucing, berarti kata tidak begitu ini ada peluang teman-teman suka meskipun hanya sedikit. Berarti secara apa namanya?
secara kebalikannya ya, inverse-nya, secara inverse-nya kalau bahasa matematika teman-teman ya, tidak begitu itu berarti Anda suka sedikit, suka tapi sedikit aja. Sedikit aja, lebih banyak tidak sukanya, ya, tidak begitu menyukai kucing, sedikit aja. Berarti Anda masih bisa mengambil tindakan, kecuali kalau benar-benar Anda tidak bisa melakukan apapun, Anda tidak menyukai kucing atau tidak berani pegang kucing misalkan, maka Anda tidak bisa secara langsung menolongnya gitu teman-teman. Tapi di sini kan Anda tidak begitu menyukai gitu ya. Oke, pahami kalimatnya teman-teman ya. A, saya akan menyerahkannya pada tetangga saya. Oke, kita keep dulu ya tetangganya katanya. B, saya membawanya ke dokter hewan. Mana sih yang lebih tepat Anda berikan ke tetangga atau ke dokter hewan? Tentu ke dokter hewan, teman-teman ya. Kenapa? Karena si kucing membutuhkan pertolongan gitu ya. Kucingnya butuh pertolongan. Jadi yang B ini lebih tepat dibanding yang A. Kemudian yang C, saya meminta pemiliknya untuk merawatnya. Pemiliknya mana sih yang lebih tepat, B atau C? Masih lebih tepat yang B, teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Kenapa bukan pemiliknya yang merawatnya? Karena Anda di sini disebutkan menemukan ya. Menemukan berarti Anda tidak melihat si kucing dengan majikannya atau dengan pemiliknya, karena Anda menemukan ya teman-teman ya, menemukan seekor kucing berarti tidak dengan pemiliknya. Kalau Anda mau meminta pemiliknya untuk merawatnya berarti Anda membutuhkan waktu untuk mencari si pemilik dan belum tentu ada pemiliknya gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini tidak tepat teman-teman. Kemudian yang D, saya meminta seseorang yang senang kucing untuk segera menolongnya. Mana lebih tepat, B atau D? Yang senang kucing yang menolongnya atau Anda yang membawanya ke dokter? Lebih tepat ya. Yang B, teman-teman. Kenapa bukan yang D, Kak? Karena yang D ini siapa yang bertindak, yang tindakannya lebih banyak siapa? Berarti seseorang yang lain yang senang kucing, seseorang lain yang banyak tindakannya. Orang lain yang lebih banyak tindakan positifnya. Ya, tindakan positifnya lebih banyak orang lain gitu ya. Kalau yang B kan Anda sendiri yang membawanya ke dokter hewan, tidak harus meminta orang lain untuk menanganinya. Karena belum tentu juga orang lain yang apa yang senang kucing itu bisa menolongnya. Belum tentu orang yang senang kucing bisa menolong kucing yang sedang butuh pertolongan gitu ya. Tapi kalau dokter hewan kan setidaknya dia punya ilmu gitu untuk menolong hewan tersebut. Jadi di sini tentu yang lebih tepat adalah yang B ya, memiliki poin 4, D poinnya 3 gitu teman-teman. Nomor 2, Anda seorang pekerja di ibu kota. Anda belum memiliki rumah tetap dan masih tinggal di kosan. Ini masih deskripsi doang ya. Selama setahun terakhir, beberapa masalah di kosan kadang Anda temui, namun pemilik kosan bersedia membantu. Berarti masih bisa diselesaikan ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, masalah kadang Anda temui, namun pemilik kosan bersedia membantu. Bulan ini kontrakan kosan Anda akan berakhir, teman-teman ya. Anda melihat sebuah rumah dikontrakan dengan kualitas yang sama dengan kosan Anda. Halaman rumah lebih luas, banyak tanaman hiasnya juga, harganya juga lebih murah. Nah, teman-teman, secara sepintas pasti kita akan tergiur untuk apa? Pindah kosan, teman-teman ya, pindah tempat tinggal. Kenapa? Karena kan sudah dibilang di sini rumah dikontrakan ini kualitasnya sama katanya ya, kualitasnya sama, mungkin sama-sama ada TV, sama-sama ada toilet di dalam, mungkin sama-sama ada mesin cuci gitu ya. Kemudian rumahnya lebih luas, kemudian banyak tanaman hiasnya juga katanya, dan yang paling menggiurkan di sini harganya juga lebih murah gitu ya. Jadi ada 4 keunggulan yang tidak bisa nih kita hanya menutup mata melihat itu teman-teman ya. Makanya teman-teman mungkin banyak yang pilih ya udah pindah 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 gitu teman-teman ya. Oke. Tapi teman-teman perhatikan bahwa ini adalah soal wawancara teman-teman ya. Soal wawancara itu ada apa saja aspeknya, saya ingatkan kembali teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang agak-agak lupa gitu ya. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga adalah keadilan. Yang keempat itu kepatuhan. Kemudian yang kelima adalah etika. Nah, kira-kira
berdasarkan soal ini dari kelima aspek. Kira-kira dari kelima aspek ini teman-teman si penulis soal itu maunya apa sih? Gitu. Apakah kejujuran? Apakah komitmen? Apakah keadilan, kepatuhan atau etika? Nih, saya kasih bocoran dulu ya. Nggak mungkin etika ya, karena ini tidak terkait dengan sopan santun. Jadi etika nggak mungkin. Kemudian yang ketiga, keadilan. Keadilan ini juga nggak bisa ya, karena ini bukan Anda sebagai atasan. Kepatuhan juga tidak termasuk di sini. Nah, sekarang antara komitmen dengan kejujuran. Kira-kira maunya si penulis soal itu apa sih? Kejujuran apa komitmen gitu? Kita bahas teman-teman lagi ya. Nah, di sini mana sih yang lebih tepat, kejujuran atau komitmen? Dalam kasus soal ini teman-teman sesuai dengan yang kita sering lihat pada soal-soal sebelumnya di tahun 2023. Soal-soal sejenis ini adalah soal komitmen teman-teman ya. Komitmen bukan kejujuran. Nah, kecuali teman-teman misalkan sedang ada kendala atau sedang ada sesuatu yang mengharuskan teman-teman memilih dua alternatif yang gimana ya contohnya ya? Kalau kejujuran itu beda lagi. Contoh soalnya teman-teman ya misalkan Anda menyembunyikan sesuatu ya, kemudian Anda ketahuan, maka itu terkait dengan kejujuran ya. Kalau terkait dengan hal kayak gini ya, pindah tempat makan, pindah kosan, pindah apa lagi, pindah jaringan internet gitu ya, pindah tempat makan dan lain sebagainya gitu. Itu terkait dengan komitmen teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu jawabannya ya. Yang A, saya akan pindah sebab masa kontrak kosan telah berakhir. Betul ya, masa kontrakannya bukan telah berakhir ya, tapi akan berakhir ya. Mana dia? Kosan Anda akan berakhir ya, akan berakhir, bukan telah berakhir. Ya, akan berakhir. Jadi keliru yang A ini ya, dan Anda juga tidak bisa langsung pindah karena ingat bahwa soal wawancara kalau Anda dipilihkan dua alternatif itu biasanya terkait dengan komitmen. Teman-teman ya, perhatikan itu adalah komitmen, jadi tidak bisa pindah, berarti ini Anda kurang komitmennya. Berarti nanti ketika Anda jadi ASN, Anda akan mudah untuk pindah gitu teman-teman. Seolah-olah seperti itu si penulis soal menangkapnya gitu ya dari tes wawancara ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih mungkin terkecoh, yang tadi jawab AA, yuk ikut bimbel aku aja. Masih promo ya katanya. Oke, terus yang B, saya meminta nomor telepon pemilik rumah. Kalau Anda sudah minta nomor telepon pemilik rumah, berarti ada peluang Anda mau pindah. Ada peluang Anda mau pindah, teman-teman ya, mau pindah. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian yang C, saya merasa lelah untuk mengangkut barang. Ini betul. Semua orang juga akan lelah mengangkut barang saat pindahan, teman-teman betul sekali. Tapi ini hanya ungkapan perasaan, curhat doang nih ya, curhat, curhat aja. Apain curhat gitu ya. Selama ada tindakan nyata, jangan curhat aja. Jadi yang dia juga tidak tepat di sini. Yang tepat adalah yang D, saya tetap di kosan lama. Kenapa? Karena fasilitasnya juga sama teman-teman yang pertama. Kemudian yang kedua, selama teman-teman di sana, masalah kosan memang ada. Masalah memang ada, namun pemilik kosan bersedia membantu. Teman-teman nggak boleh lupa yang ini ya, meskipun ada pengecoh di sini. Meskipun ada pengecoh di bawah ini, teman-teman nggak boleh lupa yang ini. Ya, pemilik kosan bersedia membantu Anda meskipun kadang ada masalah di kosan. Gitu teman-teman ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Teman-teman, selama bulan Ramadan kami membuka pendaftaran untuk bimbingan belajar Mansoswan, Manajerial Sosial Kultural dan juga wawancara untuk batch 3, teman-teman ya. Di sini kita akan membahas mengenai trik cepat dan tepat dalam menjawab soal pada seleksi PPPK tahun 2024. Ada beberapa fasilitasnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Ada banyak sekali fasilitasnya dan harganya sangat terjangkau. Buat teman-teman yang mau cobain tryout PPPK tahun 2024, aku persilahkan teman-teman untuk cobain tryout di web aku teman-teman ya. Mumpung selama bulan Ramadan ini kami adakan diskon besar-besaran teman-teman. Ingat ya, hanya di bulan Ramadan diskonnya. Tunggu apa lagi teman-teman? Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih.
Anda memiliki dua teman yaitu A dan B. Suatu hari A melakukan kesalahan. Siapa yang melakukan kesalahan? A ya. A melakukan kesalahan. Sudah disebutkan di soal. Sudah disebutkan. Kalau sudah disebutkan di soal seperti itu, berarti benar itu adanya bahwa si A yang melakukan kesalahan. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan B merasa tersinggung. Anda lebih dekat dengan A dan lebih menyayanginya sebab ia sering bersama Anda setiap dibutuhkan. Ini hanyalah apa? Pengecoh ya, pengecoh. Sikap Anda sebagai teman A dan B adalah perhatikan bahwa teman-teman ini kan mau ditahu sikap sebagai seorang ASN. Ingat ASN itu adalah netral ya. Teman-teman harus memposisikan diri sebagai seorang ASN meskipun belum ya, teman-teman harus menjawab sebagai seorang ASN. Ingat ASN itu netral, nggak boleh berat sebelah. Perhatikan bahwa siapa yang salah di soal. Yang di soal salah adalah si A. Jadi teman-teman harus profesional, nggak bisa lihat dia itu teman Anda yang dekat, kemudian Anda membelanya saja. A, saya meminta mereka menyelesaikan masalah dengan segera. Meminta mereka menyelesaikan masalah dengan segera ini juga tindakan positif teman-teman ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya tidak ingin bermain dengan mereka hingga masalahnya mereda. Tidak ingin bermain ini mana sih yang lebih tepat A atau B? Lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena yang B ini Anda tidak menyelesaikan masalah. Anda lari dari masalahnya ya. Tidak ingin bermain kan ini Anda lari dari masalah tersebut. Lari dari masalah. Tidak menyelesaikan masalah, teman-teman ya. Yang A ini lebih tepat, yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya minta A untuk merenung dan minta maaf. Yang C, kita lihat mana sih yang lebih tepat, A atau C. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman. Kenapa yang C lebih tepat? Karena si A ini yang salah. Jadi yang harusnya minta maaf supaya keadaan kembali itu adalah si. Oke teman-teman, jadi yang lebih tepat di sini adalah yang A, yang C teman-teman ya dibanding dengan yang A. Yang A ini kita eliminasi dulu. Dan kalau yang D gimana? Yang D saya minta B untuk melupakan kejadian ini dan memaafkannya. Kalau melupakan kejadian ini dan memaafkannya, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena yang salah bukan B. Yang salah adalah A, teman-teman ya, bukan B. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang C, jawabannya memiliki poin 4 seperti itu, teman-teman ya. Ini terkait dengan keadilan, teman-teman. Keadilan, ya. Nomor 4, Anda menghadiri acara berbuka bersama dengan alumni teman sekolah menengah. Beberapa dari mereka melihat perubahan Anda dari primadona sekolah menjadi seorang ibu yang obesitas dan kulitnya kusam. Mereka mengomentari hal-hal tersebut tanpa melihat perjuangan Anda menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak. Saya mengajak mereka berkunjung. Kita lihat teman-teman ya, mereka mengomentari hal-hal tersebut, hal-hal negatif ya, tuh, tanpa melihat perjuangan Anda. Nah, gimana teman-teman menghadapi komentar-komentar tersebut ya, teman-teman? Ingat ini kan posisinya Anda yang dicemooh ya, Anda yang dicemooh. Mana diam-diam dulu. Saya mengajak mereka berkunjung ke rumah agar mereka melihat perjuangan saya. Apakah ini diperlukan? Teman-teman ya. Bagus teman-teman mengajaknya ke rumah itu bagus. Tapi alasannya di sini kita lihat agar mereka melihat perjuangan saya selama ini katanya. Ini sebenarnya tidak diperlukan teman-teman. Kenapa? Karena di sini setiap orang punya perjuangan masing-masing dengan jalannya masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi tidak diperlukan ini untuk klarifikasi aja nggak diperlukan gitu. Jadi yang A ini kita eliminasi. Kemudian yang B saya hanya tersenyum mendengar komentar mereka sebab mereka benar. Hanya tersenyum ya, tersenyum aja. Jadi tindakannya dicemooh itu tersenyum doang. Kemudian yang C, saya terlihat menyedihkan sebab tidak menjadi lebih baik. Ini semakin apa ya, semakin menjatuhkan diri yang C ini ya, menjatuhkan diri sendiri, diri sendiri. Jadi yang C ini tidak tepat, teman-teman ya, tidak tepat. Kemudian yang D, saya memaklumi perkataan mereka dan menjelaskan saya masih fokus mengurus anak.
Nah, mana sih yang lebih tepat antara B atau D? Sebenarnya di sini tersenyum saja ini kan sudah memaklumi juga ya, tapi di yang D ini lebih besar tindakannya yaitu menjelaskan saya masih fokus. Ini ada tindakan menjelaskannya ya, saya masih fokus mengurus anak-anak saya. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang D yang memiliki poin 4, teman-teman, seperti itu. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Yuk kita bahas ya soal nomor 5. Anda berhutang pada sahabat Anda untuk memulai usaha penjualan pakaian, katanya nih. Sudah 5 tahun berlalu dan dia datang meminta uangnya untuk keperluan keluarganya yang sakit. Nah, siapa sih yang berhutang? Kan Anda yang berhutang nih ya. Perhatikan bahwa yang berhutang adalah Anda. Jadi hutang itu harus apa? Dibayar ya, atau dilunasi atau dikembalikan gitu. Nah, sudah 5 tahun berlalu, dia datang meminta uangnya untuk keperluan keluarganya yang sedang sakit. Berarti ini penting ya, uangnya itu penting, bukan untuk misalkan dia pergi liburan atau apa gitu ya. Meskipun dia gunakan untuk pergi liburan, karena itu hak dia, terserah dia sebenarnya teman-teman ya. Kita fokus ke apa yang harus Anda lakukan di soal, gitu ya. Fokusnya di sini. Nah, nggak usah hiraukan apakah dia mau pakai untuk keluarganya yang sakit kah, untuk keluarganya yang misalkan mau pergi liburan, mau pergi berhaji, mau pergi ya apapun itu kan keperluan dia ya. Kita fokus kepada apa keperluan kita, apa tugas kita. Nah, karena kita berhutang, maka tugasnya adalah melunasi hutang seperti itu teman-teman ya. Jadi triknya adalah fokus ke apa yang harus Anda lakukan, fokus ke tindakan Anda ya. Fokus tindakan Anda dalam soal apa? Dalam soal gitu teman-teman ya. Sementara itu, Anda belum memiliki cukup uang untuk melunasi. Ini kan kendala ya, belum memiliki cukup uang untuk melunasi. Belum cukup. Berarti apa? Berarti ada, tapi sedikit ya, tapi tidak cukup. Tapi sedikit. Jadi ada ya teman-teman ya uangnya. Saya meminjam pada orang lain agar dapat melunasi hutang. Ini betul ya, dia mau melunasi hutang sesuai dengan yang diinginkan soal. Tapi di sini caranya kita lihat meminjam pada orang lain. Kita keep dulu ya, ini caranya, ini apa yang diinginkan. Ini adalah goalnya ya, goalnya. Ya, berarti kita centang dulu ya, karena bagus ya. Kemudian yang B, saya meminta waktu untuk melunasi hutang. Ini juga dia mau melunasi hutang, tapi dia minta waktu. Nah, mana yang lebih tepat? A atau B? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A ya. Teman-teman bisa meminjam dulu pada orang lain. Kenapa bukan yang B? Karena kalau teman-teman meminta waktu, kita tidak tahu sampai kapan teman-teman bisa menyelesaikan atau mengumpulkan uang hutang teman-teman gitu ya. Sampai kapan kita nggak tahu yang B ini ya. Sampai kapan kita nggak tahu. Padahal di sini mereka butuh untuk keluarganya yang sedang sakit gitu teman-teman ya. Jangan sampai sudah sakit parah Anda belum bisa untuk memberikan
apa belum bisa melunasi hutang gitu teman-teman. Jadi yang B ini tidak tepat ya. Kemudian yang C, saya memberikan usaha saya untuk dikelola sebagai gantinya. Memberikan usaha saya untuk dikelola katanya. Nah teman-teman nih, karena dia nggak punya cukup uang, jadi dia kasih usaha saya aja nih jadi gantinya gitu teman-teman ya. Nah teman-teman pilih yang mana? A atau C yang lebih tepat dalam kasus ini? Oke, Oke teman-teman ya. Di sini yang lebih tepat adalah yang A ya, bukan yang C. Kenapa bukan yang C? Karena di sini dia butuh uang, bukan butuh usaha Anda, teman-teman ya. Dia butuh uang, bukan butuh usaha Anda. Mungkin dalam hal dia tidak terjepit butuh uang banget karena saudaranya lagi sakit, dia bisa ambil perusahaan Anda. Tapi di sini dia butuhnya uang. Jadi kalau dia ngambil usaha Anda akan butuh waktu untuk mengumpulkan uang juga sama aja dengan yang B gitu, sama-sama butuh waktu. Jadi yang C ini juga tidak tepat, teman-teman, lebih tepat yang A. Kemudian yang D, saya mengganti sebagian terlebih dahulu dan meminta waktu untuk sisanya. Mengganti sebagian terlebih dahulu katanya ya dan meminta waktu untuk sisanya. Mana sih yang lebih tepat di sini teman-teman? A atau D? Oke teman-teman, di sini tentu saja yang lebih tepat adalah yang D teman-teman ya. Kenapa yang lebih lebih tepat yang D bukan yang A? Karena di sini Anda meminjam pada orang lain ini belum tentu Anda langsung dapat. Tapi di sini kalau Anda pilih yang D, Anda mengganti sebagian terlebih dahulu, berarti ini Anda sudah memberikan langsung secara bentuknya uang ya. Jadi langsung uangnya yang diberikan, langsung uang, meskipun nggak full gitu ya. Tapi kalau yang A ini Anda minjem ke orang lain ini kan belum tentu Anda dapat ya, belum tentu dan itu nggak langsung. Jadi tetap butuh waktu meskipun nggak sebanyak yang B ini butuh waktunya. Yang A ini juga butuh waktu tapi mungkin lebih cepat daripada yang Anda B ini ya, yang B ini gitu. Jadi di sini yang D jawaban yang paling tepat, kemudian A poinnya 3, C poin 2 dan B poin 1. Seperti itu teman-teman ya. Nomor 6. Kamu merasa sering dirundung oleh atasan. Perhatikan kalau ada kata-kata ini, merasa. Merasa ini berarti belum fakta yang terjadi ya. Ini berarti perasaan Anda. Perasaan Anda, entah Anda lagi baper atau memang itu yang terjadi. Kita nggak tahu ya karena merasa ya. Kamu merasa sering dirundung oleh atasan. Atasanmu sering memberikan tugas yang berat untukmu setiap harinya. Bahkan tak jarang ia memintamu untuk lembur. Kita lihat di sini ya, memberikan tugas, memberikan lembur, ini adalah hal yang wajar ketika kita bekerja pada orang lain ya. Wajar untuk karyawan. Kenapa wajar, Kak? Karena kalau perusahaan itu nggak butuh kinerja kita lama-lama juga dia nggak akan mau nyuruh kita lembur, teman-teman. Kenapa? Karena lembur itu kan pakai uang juga, uang perusahaan juga, teman-teman ya. Jadi kalau mereka nggak butuh, mereka juga nggak mungkin nyuruh Anda sukarela. Ya udah lembur aja diam dulu di kantor ya, biar kamu dapat uang lembur kan nggak mungkin, teman-teman ya. Pasti ada alasannya kenapa kita disuruh lembur gitu. Nah, sebagai karyawan, apalagi kita bekerja pada orang lain, maka harus siap dengan semua tekanan yang ada, teman-teman. Seperti itu ya. A, saya akan mengundurkan diri dan mencari tempat kerja baru, katanya nih, mengundurkan diri, mencari tempat kerja baru. Padahal kasus dirundung ini kan hanya perasaan Anda saja, teman-teman ya, dan kita lihat bahwa tugas dan lembur itu adalah hal yang wajar. Berarti untuk langsung mengundurkan diri ini terlalu berlebihan, teman-teman ya, berlebihan. Padahal belum tentu di tempat kerja baru juga akan sama halnya, teman-teman diberikan tugas dan lembur juga atau tidak gitu teman-teman. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, saya siap menerima pekerjaan dari atasan walau harus lembur. Nah, siap menerima pekerjaan berarti ini dia oke-oke aja ya meskipun dikasih pekerjaan, tugas yang berat atau lembur, ya oke aja. Jadi kita keep.
teman-teman. Kemudian yang C, saya siap menerima pekerjaan utama sebagai karyawan. Menerima pekerjaan utama sebagai karyawan, mana sih yang lebih tepat? B atau C, teman-teman? Nah, teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya. Kenapa bukan yang C, Kak? Karena di sini Anda hanya siap menerima pekerjaan utama, berarti Anda nggak siap untuk lembur ya. Kalau disuruh lembur, Anda nggak mau gitu ya. Nah, kalau yang B ini lebih tepat, teman-teman ya. Mau dia kasih Anda lembur dan pekerjaan utama, Anda tetap mau. Jadi Anda siap bekerja di bawah tekanan, teman-teman. Kemudian yang D, saya siap melaporkannya ke pihak berwajib atas penindasan yang dilakukan. Nah, ini apalagi lebih berlebihan lagi, teman-teman, yang ini ya, melaporkannya ke pihak berwajib. Padahal nggak diapa-apain, teman-teman, dia cuma dikasih tugas dan lembur, gitu. Jadi yang D ini juga tidak tepat, lebih tepat di sini yang B, yang memiliki poin 4, C poinnya 3. Seperti itu, teman-teman ya. Ini terkait dengan komitmen. Komitmen, gitu. Aman lanjut, oke aman ya. B jawabannya untuk nomor 6 teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 7. Silahkan teman-teman, waktunya 35 detik ya. Buat teman-teman yang mau cobain tryout PPPK tahun 2024, aku persilahkan teman-teman untuk cobain tryout di web aku teman-teman ya. Mumpung selama bulan Ramadan ini kami adakan diskon besar-besaran teman-teman. Ingat ya, hanya di bulan Ramadan diskonnya. Tunggu apa lagi teman-teman? Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih. Anda memiliki seorang anak yang pergi dari rumah. Ia menyatakan ingin hidup bebas dan memutuskan hubungan dengan Anda. Anda sudah mencarinya dan coba membujuknya, akan tetapi ia selalu menolak dan kabur lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, Anda sudah mulai melupakannya dan membiarkannya dengan pilihannya. Teman-teman perhatikan bahwa ini baru deskripsi kisah doang ya, deskripsi cerita doang. Cerita aja nih, teman-teman. Nah, intinya di mana? Ia kembali dan menyesal atas perbuatannya. Kembali dan menyesal. Ia kembali dan menyesal. Ini intinya. Hanya ini saja. Ya, teman-teman yang nggak ada lebih-lebihnya. Intinya cuma di sini. Yang awal-awal itu hanyalah bumbu, deskripsi cerita, dan juga pengecoh. Biar teman-teman terkecoh gitu, teman-teman. Nah, kita lihat yang A. Saya mengaku kecewa, namun saya menerimanya. Menerimanya adalah hal yang bagus, teman-teman ya. Fokus ke tindakan nyata yang dilakukan oleh Anda, gitu, teman-teman. Nah, saya menerimanya berarti ini bagus, tindakan nyata positif, kita keep dulu. B, saya membiarkannya hidup seperti yang ia inginkan. Membiarkannya hidup seperti yang ia inginkan ini juga bagus, tapi ini tidak menjawab apa yang diinginkan sama soal. Yang diinginkan soal itu apa? Ia kembali dan menyesal. Lalu Anda tindakannya apa gitu setelah ia ini kembali dan menyesal. Ini tindakannya apa? Itu kan tidak terjawab di jawaban yang B ini. Jadi B ini kurang tepat, teman-teman ya. Kemudian yang C, saya menerimanya apapun keadaannya. Menerimanya, ya. Menerimanya katanya di sini ya. Berarti sama-sama menerimanya. A dan C sama-sama menerima. Tapi teman-teman perhatikan, mana sih yang lebih tepat? Di sini yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman ya. Kenapa? Karena dalam menjawab soal teman-teman harus berusaha seperfect mungkin, teman-teman ya, sebaik mungkin sebagai manusia gitu ya. Nah, Anda menerimanya apapun keadaannya ini beda dengan kalimat saya kecewa. Beda ya. Meskipun kenyataannya teman-teman pasti kecewa, tapi di sini dalam menjawab soal teman-teman harus lebih memilih yang C. Jadi Anda ikhlas aja, kayak ikhlas aja gitu ya. Apapun keadaannya berarti seolah-olah Anda itu ikhlas dengan apa yang terjadi. Jadi yang A ini kurang tepat, lebih tepat yang C. Kemudian yang D, saya menerimanya hanya jika. Berarti ini ada syarat kenapa Anda menerimanya. Berarti kalau bertentangan dengan yang ini, masih sama seperti yang dulu. Berarti kalau dia berbeda dengan yang dulu, Anda akan menolaknya. Ya, saya menolaknya jika dia berbeda. Gitu, teman-teman. Jadi yang D ini juga tidak tepat. Di sini paling tepat adalah yang C yang memiliki poin 4. Seperti itu, teman-teman ya. Ini terkait dengan etika, teman-teman. Seperti itu.
Soal nomor 8. Anda diminta untuk membantu acara reuni teman sekolah menengah. Anda pandai memasak dan mampu meniru bentuk hidangan dari koki ternama di Indonesia. Anda diminta menjadi Anda diminta menjadi koki di acara tersebut dengan membuat hidangan yang menyerupai buatan koki ternama. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya di kalimat terakhir. Anda diminta menjadi koki ya, diminta menjadi koki, kemudian membuat hidangan yang menyerupai ya. Perhatikan membuat hidangan yang menyerupai. Berarti tidak masalah dia tidak sama ya, boleh tidak sama. Boleh tidak sama persis, boleh. Gitu teman-teman. Nah, di sini kita lihat, A, saya menerimanya dengan syarat harus jujur masakan tersebut adalah karya saya. Saya menerimanya berarti apa? Dia mau membantu ya, positif. Kemudian harus jujur masakan tersebut karya saya. Berarti dia tidak menganggap karya dia itu sebagai karya orang lain. Tidak menjual nama koki ternama meskipun mungkin hidangannya mirip ya. Tapi dia nggak pakai nama koki ternama di masakan dia gitu. Kemudian yang B, saya menerimanya juga di sini sama ya dengan syarat tidak ada yang boleh tahu saya adalah kokinya katanya. Mana sih yang lebih tepat teman-teman, A atau B? Tentu di sini yang lebih tepat adalah yang B teman-teman ya. Teman-teman harus mengakui masakan sendiri. Nggak boleh Anda yang masak tapi Anda menyebutkan koki lain yang memasak gitu ya. Bisa jadi eh, sesuatu yang apa namanya nih kebohongan publik ya. Belum lagi nanti kalau misalkan si kokinya tahu kapan saya buat ini gitu ya. Belum lagi nanti kalau rasanya nggak enak, Anda jual nama orang lain, berarti Anda menjatuhkan nama orang lain tersebut gitu teman-teman. Jadi yang B ini tidak tepat langsung kita eliminasi. Kemudian yang C, saya menerimanya setelah saya bisa meniru masakan tersebut dengan sempurna katanya nih. Mana teman-teman yang lebih tepat, A atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Karena di sini Anda diminta untuk memasak menyerupai ya. Ingat kata menyerupai, Anda diminta memasak dan menyerupai, bukan sama persis, bukan. Jadi untuk membuat masakan Anda ini harus sempurna samanya ini tidak tepat, teman-teman ya. Apalagi yang buat kan bukan atas nama koki, tapi atas nama Anda. Kemudian yang D, saya jujur bahwa saya bukan koki ternama. Ini juga bagus yang D, dia jujur bukan koki, tapi inti dari permintaan temannya itu belum dijawab. Apakah mau menerima tawaran atau tidak, gitu teman-teman. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang A ya, yang memiliki poin 4 seperti itu. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, untuk soal nomor 9, beberapa hari lagi merupakan pemilihan direktur utama perusahaan tempat Anda bekerja. Para karyawan diminta untuk voting suara dikarenakan dua orang putra direktur sebelumnya memiliki saham yang sama besar. Manajer bagian meminta Anda untuk memilih anak sulung sebagai direktur utama dan memberikan beberapa imbalan. Berarti ini betul ya, sogokan teman-teman ya. Sogokan. Akan tetapi hati Anda lebih condong memilih bungsu. Berarti Anda maunya bungsu, sogokannya maunya yang sulung gitu teman-teman ya. Nah, gimana tindakan teman-teman? Saya membutuhkan imbalan. Berarti Anda mau menerima sogokan
teman-teman langsung eliminasi ya, apalagi dia mau kenaikan jabatan, teman-teman. Kemudian yang B, saya menerima imbalan sebab tidak ada yang tahu pilihan saya sebenarnya. Ini juga sama-sama dengan menerima sogokan, teman-teman ya. Eliminasi. C, saya menegaskan tidak dapat memenuhi keinginan manajer. Tidak dapat memenuhi berarti ini secara tidak langsung Anda menolak sogokan ya. Menolak sogokan. Kemudian yang D, saya menerima tawarannya namun tetap mendukung. Menerima tawaran juga sama dengan mengambil sogokan ya. Kita eliminasi. Berarti yang teman-teman jawab adalah betul yang C ya. Jawaban dengan poin 4. Seperti itu teman-teman. Aman ya. Baik, kita bahas soal nomor 10. Anda adalah seorang aparatur sipil negara yang bertugas di bidang pemberantasan korupsi. Secara tidak sengaja, Anda menemukan bukti paman melakukan korupsi. Secara tidak sengaja, ini masih pengecoh. Teman-teman lihat, Anda menemukan bukti paman melakukan korupsi. Intinya di sini. Berarti Anda mendapatkan bukti. Kalau Anda mendapatkan bukti di soal, berarti itu yang terjadi, yang sebenarnya terjadi. Ini sebenarnya terjadi. Berarti betul bahwa paman Anda melakukan korupsi karena Anda sudah menemukan buktinya ya. Anda kan di bidang pemberantasan korupsi. Berarti Anda tahu mana sih bukti-bukti yang mengarah ke seseorang itu melakukan korupsi atau tidak, teman-teman. Seperti itu. A, saya melakukan pemeriksaan ulang. B, saya mengirimkan bukti kepada atasan. Mana yang lebih tepat, A atau B? Teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya, yang lebih tepat karena bukti sudah Anda temukan. Jadi Anda hanya tinggal mengirim ke atasan saja. Kalau Anda melakukan pemeriksaan ulang, ini belum tepat. Kenapa? Karena di soal Anda sudah menemukan buktinya. Jadi Anda nggak perlu untuk periksa lagi. Kecuali kalau di soalnya bilang Anda tidak sengaja menemukan bukti yang mengarah kepada paman Anda ini melakukan korupsi. Berarti belum tentu dia melakukan korupsi kalau gitu. Baru kita pilih yang A. Tapi karena di soal sudah dia melakukan korupsi memang itu yang terjadi, maka teman-teman harus mengirimkan bukti itu kepada atasan teman-teman, mau itu paman, kakek, nenek atau sebagainya ya. Secara eh, secara seorang yang profesional teman-teman seperti itu. Jadi yang A ini kita eliminasi. Dan yang C saya memperingatkan paman untuk berhenti. Ini bagus. Memperingatkan paman ini bagus, tapi mana sih yang lebih tepat teman-teman? B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman ya langsung ke tindakan yang lebih tepat. Kenapa bukan yang C? Kalau yang C Anda bagus juga ya memperingatkan paman, tapi tidak menunjukkan tindak lanjut teman-teman terkait dengan apa yang sudah pernah paman Anda lakukan. Karena kan paman Anda pernah melakukan korupsi, jadi dia harus menerima akibat dari perbuatannya yang lama gitu ya. Anda boleh memperingatkannya untuk berhenti agar tidak terjadi lagi. Tapi Anda juga harus tegas pada apa yang telah terjadi sebelumnya di waktu yang lalu gitu teman-teman ya. Jadi Anda perlu untuk mengirimkan bukti kepada atasan. Agar apa? Agar paman Anda ini mendapatkan ganjaran dari apa yang sudah pernah dia lakukan. Jadi yang C ini tidak tepat, lebih tepat yang B. Kemudian yang D, saya memastikan paman tidak terlibat. Ini juga tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Karena memastikan paman tidak terlibat ini bertentangan dengan soal. Soalnya sudah bilang Anda menemukan bukti, berarti dia terlibat pada tindakan korupsi. Jadi ini bertentangan dengan soal teman-teman ya. Bertentangan dengan soal. Ini tidak tepat gitu. Jadi di sini yang memiliki poin 4 adalah yang B ya, memiliki poin 4. Gitu. Oke teman-teman, kita sudahan dulu ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman ya. Terima kasih udah bergabung di live aku di TikTok maupun di YouTube. Semoga teman-teman dimudahkan dalam menjawab soal besok di tes aslinya. Semoga dapat nilai maksimal, dapat nilai 40 teman-teman ya. Dan lulus menjadi ASN PPPK tahun 2024. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bernilai ibadah. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, terima kasih ya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.